Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Rohmaniatus Silki sebagai perwakilan dari kelompok 1 untuk mata kuliah Pendidikan Sosial Budaya. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar ilmu-ilmu sosial budaya. Nah, topik kita hari ini yang pertama ada pendahuluan, kemudian ada makna dari pendidikan, sosial, dan budaya, kemudian ada ilmu-ilmu sosial dan pengetahuan budaya, lalu akan ada kesimpulan. Kita akan langsung masuk ke bagian pertama yaitu pendahuluan. Nah, kata ilmu berasal dari bahasa Arab ilm yang artinya memahami, mengerti, dan mengetahui. Secara sederhana, ilmu adalah seluruh usaha sadar untuk menyelidiki, menemukan, dan meningkatkan pemahaman manusia dari berbagai segi kenyataan di dalam alam manusia. Nah, ilmu merupakan hasil olah pikir manusia secara mendalam sehingga menghasilkan suatu konsep yang dapat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Ilmu merupakan salah satu dasar yang harus dimiliki oleh setiap manusia karena ilmu sangat penting di dalam kehidupan manusia. Jika seorang manusia tidak memahami akan pentingnya ilmu, maka itu akan berdampak negatif bagi dirinya maupun bagi orang lain. Kemudian ada sosial budaya. Sosial budaya adalah bagian hidup manusia yang paling dekat dengan kehidupan sehari-hari. Sebab sebagian besar aktivitas manusia dilakukan secara berkelompok. Sedangkan jika dikaitkan dengan pendidikan, maka terlebih dahulu kita harus mengerti apa yang menjadi tujuan pendidikan itu sendiri. Nah, di sini ada, menurut Dewey, tujuan dari pendidikan adalah untuk mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki oleh peserta didik sehingga dapat berfungsi sebagai individual dan berfungsi sebagai anggota masyarakat melalui penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran yang bersifat aktif, ilmiah, dan memasyarakatkan serta berdasarkan kehidupan nyata yang dapat mengembangkan jiwa, pengetahuan, rasa tanggung jawab, keterampilan, kemauan, dan kehalusan budi pekerti. Kemudian setelah pendahuluan kita akan langsung masuk ke bagian kedua yaitu pengertian dari pendidikan, sosial, dan budaya. Kita akan mempelajari makna-maknanya terlebih dahulu. Yang pertama ada pendidikan. Apa itu pendidikan? Nah, pendidikan adalah hidup. Maksudnya pendidikan adalah segala pengalaman hidup yang diperoleh melalui belajar dalam berbagai lingkungan yang berlangsung sepanjang hayat dan berpengaruh positif bagi pertumbuhan atau perkembangan individu. Nah, berdasarkan UU Sisdiknas nomor 20 tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif dapat mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, serta negara. Dalam kata lain tuh, pendidikan adalah sebuah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, atau latihan bagi peranannya di masa yang akan datang. Kemudian yang berikutnya ada sosial. Apa sih sosial itu? Sosial adalah interaksi. Sosial merupakan hal-hal yang berkaitan dengan masyarakat dan kemasyarakatan. Nah, sosial ini dalam interaksi sosial ini terbagi menjadi individu dengan individu, individu dengan kelompok, serta kelompok dengan kelompok. Kemudian individu akan berbaur dengan lingkungannya, begitu pula dengan kelompok. Kemudian yang ketiga akan ada pengertian dari budaya. Nah, budaya itu apa sih? Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki oleh sekelompok orang yang akan diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya adalah suatu pikiran, akal budi, atau adat istiadat. Merupakan suatu sistem gagasan atau rasa, tindakan, serta karya yang dihasilkan manusia dalam kehidupan bermasyarakat yang kemudian dijadikan miliknya dengan cara belajar. Oke, kemudian kita akan masuk
bagian ketiga, yaitu ilmu-ilmu sosial dan pengetahuan budaya. Nah, yang pertama ada ilmu-ilmu sosial atau social science. Ilmu-ilmu sosial ini mempunyai tujuan untuk mengkaji keteraturan-keteraturan yang terdapat dalam hubungan antar manusia. Nah, untuk mengkaji hal ini maka digunakan metode ilmiah sebagai pinjaman dari ilmu-ilmu alamiah. Tetapi hasil penelitiannya ini tidak mungkin 100% benar. Mungkin mendekati benar tetapi tidak sampai 100%. Sebabnya adalah keteraturan dalam hubungan antar manusia ini dapat berubah setiap saat berdasarkan berjalannya waktu. Nah, kemudian yang termasuk dalam ilmu-ilmu sosial adalah ilmu ekonomi, ilmu sosiologi, politik, demografi, psikologi, antropologi sosial, sosiologi hukum, dan yang lainnya. Kemudian selanjutnya ada pengetahuan budaya. Nah, pengetahuan budaya ini bertujuan untuk memahami dan mencari arti kenyataan-kenyataan yang sifatnya itu manusiawi. Nah, untuk mengkaji hal ini maka digunakan metode pengungkapan peristiwa-peristiwa dan pernyataan-pernyataan yang sifatnya unik, kemudian akan memiliki arti. Peristiwa-peristiwa ini biasanya tuh terdapat dalam tulisan-tulisan. Kemudian di sini ada terbagi menjadi dua ya pengetahuan budaya ini. Yang pertama ada the basic humanities atau ilmu budaya dasar, yang isinya tuh mengenai pengetahuan dasar dan pengertian-pengertian umum tentang konsep-konsep yang dikembangkan untuk mengkaji masalah-masalah manusia dan budaya. Usaha ini tuh diharapkan dapat memberikan pengetahuan dasar serta pengertian umum tentang konsep-konsep yang dikembangkan untuk mengkaji masalah-masalah manusia dan kebudayaan. Kemudian yang kedua ada yang disebut the humanities atau pengetahuan budaya. Pengetahuan budaya ini merupakan suatu pengetahuan, suatu ilmu yang mengkaji masalah nilai-nilai manusia sebagai makhluk berbudaya. Pengetahuan budaya atau the humanities ini menggunakan pengertian-pengertian yang berasal dari berbagai bidang pengetahuan budaya untuk mengembangkan wawasan pemikiran dan kepekaan dalam mengkaji masalah-masalah manusia dan kebudayaannya. Kemudian kita masuk ke bagian keempat, yaitu kesimpulan. Nah, kesimpulan dari apa yang telah saya jelaskan tadi adalah bahwa pendidikan, sosial, serta budaya adalah beberapa aspek yang jika digabungkan itu akan menghasilkan sebuah kesatuan yang penuh pengetahuan yang indah, pengetahuan yang dapat menyatukan apa-apa yang telah berbeda sebelumnya, seperti budaya di Indonesia yang berbeda, cuman kita tetap satu, seperti Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda namun tetap satu. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Semoga kalian bisa mengambil satu atau dua ilmu baru dari konsep dasar ilmu-ilmu sosial budaya ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.